Halo semuanya, kembali lagi di channel Ubayfy. Hari ini kita akan membahas, ya sesuai dengan baju gue, yaitu dolar Amerika guys. Kita akan membahas tentang perpolitikan atau pemilu di Amerika Serikat. Bagaimana hal menarik ini bisa terjadi guys. Simak video ini baik-baik. Namun sebelum kalian menonton, coba subscribe dulu yang belum subscribe. Karena kami lagi-lagi melihat di YouTube Studio banyak sekali yang diantara kalian itu cuma nonton doang guys, belum subscribe. Kami tunggu 5 detik subscribe. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, udah subscribe. Nah, mari kita mulai videonya guys. Check it out. Dimana pembahasan kita pada hari ini adalah membahas pemilu di Amerika Serikat. Seperti yang kita semua sudah tahu, salah satu kandidat ataupun calon presiden Amerika yaitu Joe Biden menyatakan mundur dari pemilu Amerika Serikat guys. Dan yang tak kalah viralnya, dimana salah satu kandidat lainnya yaitu Donald Trump didor oleh seseorang yang membuat perpolitikan ataupun pemilu Amerika Serikat itu menjadi sangat viral di berbagai media yang ada di seluruh dunia guys. Nah, kita awali video hari ini tentang bagaimana lika-liku pemilu Amerika Serikat ini berjalan guys. Seperti kita tahu, pemilu Amerika Serikat ini akan diadakan pada 5 November tahun ini, yaitu 2024 guys. Nah, para kandidat beserta dengan tim sesnya telah melakukan banyak sekali kampanye di berbagai negara bagian yang ada di Amerika Serikat guys. Dan setelah melalui banyak sekali proses diskusi dari berbagai tokoh-tokoh politik, akhirnya muncullah dua nama. Seperti yang kita tahu, di Amerika Serikat itu punya dua poros ataupun dua partai yang sangat berkuasa guys, di mana ada Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Dan dari diskusi panjang kedua partai tersebut, akhirnya muncullah dua pasang calon capres dan cawapres guys, di mana calon presiden dan wakil presiden dari Partai Republik yaitu Donald Trump dan JD Vance itu adalah kandidat kuat saat ini. Sedangkan dari petahana ataupun dari Partai Demokrat ada nama presiden yang saat ini sedang menjabat, yaitu adalah Joe Biden, dan calon wakil presidennya seorang wanita dengan ras campuran ataupun kulit campuran bernama Kamala Harris. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu kalau misalnya pemilu di Amerika Serikat itu mirip-mirip dengan pemilu yang ada di sebuah negara yang bernama Konoha guys. Jadi di pemilu Amerika itu banyak sekali oligarki atau oligar di belakang para calon ini guys, yang akan memenangkan salah satu kandidat. Oligar tersebut ikut berperan penting dalam pesta politik Amerika tersebut, dan mereka siap melakukan pertarungan habis-habisan untuk membela salah satu kandidat mereka. Kalau di Amerika Serikat, oligarkinya ataupun oligar di belakang pemerintahan ataupun di belakang calon presiden dan wakil presidennya ini secara terang-terangan menyatakan dukungannya. Kalau di Konoha mungkin secara diam-diam guys. Tapi ya kalian ngerti lah apa yang kami maksud. Dimana kalau oligar di Konoha kita tercinta itu pasti mendukung calon presiden dan wakil presiden yang punya kesempatan atau peluang yang lebih besar untuk menang guys. Nah, kembali ke pembahasan dua partai yang akan bertarung di pesta demokrasi Amerika Serikat ini. Seperti yang kita tahu juga guys, kalau Partai Republikan ataupun partai yang mengusung Donald Trump dan JD Vance ini adalah partai yang mereka itu didanai atau disponsori oleh berbagai oligar. Di antaranya adalah oligar startup dan juga oligar teknologi serta finance guys. Jadi orang-orang di belakang Donald Trump ini adalah orang-orang yang punya bidang teknologi dan lain sebagainya. Kita sebut saja seperti Sundar Pichai, Jeff Bezos, Elon Musk, dan juga David Sachs guys. Sedangkan oligar yang ada di belakang Partai Demokrat sendiri adalah oligar seperti bidang farmasi dan juga militer kompleks. Jadi sekarang sudah paham kan, kalau misalnya orang-orang yang mendukung Donald Trump atau oligar yang di belakang Donald Trump ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang teknologi guys. Sedangkan oligar di belakang Joe Biden dan Kamala Harris itu adalah orang-orang yang dari bidang farmasi dan juga bidang militer.
Menariknya, oligar yang ada di belakang Partai Republik itu adalah orang-orang terkuat ataupun orang-orang terkaya di dunia saat ini, guys. Salah satu contohnya adalah Elon Musk dan David Sachs yang kita sebutkan tadi, di mana dia adalah orang yang memang mengendorse salah satu wakil ataupun calon wakil presidennya Donald Trump, yaitu JD Vance. Mereka memaksa ataupun merekomendasikan JD Vance ini sebagai running mate-nya dari Donald Trump di pemilu kali ini. Bahkan untuk membailout Trump di pengadilan, guys, dari berbagai tuduhan yang mengancam Trump untuk maju sebagai calon presiden, guys. Mereka langsung menahan badannya itu untuk menjadi imuniti serta membuat Trump ini kebal dari berbagai hukum dan juga dari berbagai tuduhan di pengadilan, guys. Jadi luar biasa orang-orang di belakang Donald Trump ini, guys. Nah, orang yang memberikan imunitas serta kekebalan hukum kepada Donald Trump ini tak lain dan tak bukan adalah salah satu bilioner yang juga sekaligus adalah venture kapitalis yang menyediakan dana sampai dengan 1 billion US dollar untuk melindungi Trump dari berbagai tuduhan, guys. Jadi pria luar biasa ataupun pria super kaya itu bernama Peter Thiel. Mungkin banyak sekali para pakar mengatakan kalau Partai Republik ini berkuasa, maka mereka akan meminimalisir yang terjadi di dunia, guys. Karena kita tahu kalau di dunia ini berpengaruh kepada segi ekonomi, guys. Makanya para pengusaha ini gak suka dengan adanya, ya karena dalam isi kepala para pengusaha yang mendukung Donald Trump ini di dalamnya pasti cuan, dan cuan, guys. Jadi mereka sama sekali tidak suka dengan adanya. Sedangkan jika Partai Demokrat berkuasa, maka di dunia ini akan sering sekali terjadi seperti yang kita tahu kalau semenjak orang-orang dari Partai Demokrat ini berkuasa, contohnya seperti George W. Bush, Barack Obama, bahkan Biden sendiri, itu perang sering sekali terjadi di dunia ini, guys. Nah, hal menarik lainnya di pemilu Amerika Serikat saat ini adalah momen di mana yang seperti kita ceritakan di awal tadi, salah satu kandidat yaitu Trump itu didor saat melakukan kampanyenya di salah satu negara bagian di Amerika Serikat, guys. Kejadian itu hampir menghilangkan nyawa Donald Trump, guys. Namun hal tersebut malah menjadi arus balik dari tim kampanye Trump, di mana sejak kejadian itu terjadi, elektabilitas dari Donald Trump ini naik dengan sangat pesat, guys. Apalagi ada foto yang luar biasa yang terjadi pada momen atau pada insiden tersebut, di mana Donald Trump saat dia didor itu melakukan pose perlawanan dengan mengangkat tangan kirinya dengan background bendera Amerika di belakangnya. Ada juga cuplikan video yang berisikan Donald Trump melakukan aksi yang heroik di mana dia berteriak fight, fight, fight. Foto tersebut pun kembali menggemparkan dunia dan bahkan membuat Donald Trump menjadi salah satu kandidat paling favorit saat ini untuk memenangkan pemilu di Amerika Serikat. Bahkan saat konvensi yang terjadi 4 hari dari Partai Republik, mereka meyakini kalau Donald Trump ini adalah kandidat yang akan memenangkan Partai Republik, guys. Sedangkan lawannya Joe Biden semakin hari semakin diragukan oleh partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat, di mana dia bahkan membuat banyak sekali hal-hal kontroversial dan membuat internal dari Partai Demokrat ini berselisih satu sama lain, guys. Jadi Partai Demokrat ini makin lama makin terpecah belah. Alhasil seperti yang sudah kita tahu, dengan adanya hiruk pikuk yang terjadi dalam Partai Demokrat, akhirnya Joe Biden pun terpaksa ataupun menyatakan dirinya itu untuk mundur dari pencalonannya sebagai calon presiden Amerika Serikat, guys. Nah, kenapa semua orang yakin Donald Trump ini akan memenangkan kembali pemilu di Amerika Serikat, guys? Itu semua nampak terlihat dari detail-detail kecil. Contohnya seperti debat antara Donald Trump dan Joe Biden, guys, dimana kala itu Donald Trump dengan public speakingnya yang luar biasa tinggi, guys, itu membuat Joe Biden kelimpungan, guys. Dan bahkan Joe Biden saat melakukan debat tersebut, walaupun debat tertutup, tapi dia kelimpungan. Dan bahkan Joe Biden ini berbicara ngalur ngidul, guys. Jadi dari segi debat aja Donald Trump ini sudah sangat dominan. Ya, walaupun sebelum debat itu Joe Biden sempat mengetweet dan berkata kalau dia itu presiden terbaik Amerika bla 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 dan lain sebagainya, tetap yang menjadi
favorit untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat saat ini, Donald Trump masih di urutan pertama. Nah, kembali ke Joe Biden. Bahkan sebelum pengumuman dia mundur dari pencalonannya, para investor dan sponsor dari Joe Biden ini satu persatu mulai meninggalkannya, guys. Termasuk Super PAC yang berstatus sebagai lembaga lobby sekaligus pendonor terbesar yang ada di Partai Demokrat. Mereka telah menyatakan untuk menahan dana mereka apabila Joe Biden ini tidak berhasil mencalonkan dirinya ataupun gagal dalam pencalonannya, guys. Padahal Super PAC ini telah membuat master plan dengan mengumpulkan dana triliunan untuk memenangkan Joe Biden selama 2 periode. Jadi di Partai Demokrat sendiri bukan hanya terpecah belah dari internalnya, guys, bahkan sponsor ataupun orang yang menggalang dana untuk pemenangan Joe Biden dan Kamala Harris mulai satu persatu meninggalkan mereka. Disinyalir juga berbagai tekanan yang datang dari kubu Demokrat inilah yang membuat Joe Biden akhirnya memutuskan untuk mundur dari pencalonannya. Juga kondisi fisik Biden yang mengkhawatirkan, guys, apalagi dia dinyatakan terkena penyakit belum lama ini. Jadi kondisi fisik ataupun kondisi kesehatan dari Biden ini sangat memprihatinkan, guys. Kalau kalian melihat cuplikan-cuplikannya yang ada di YouTube, Biden ini bahkan terlihat seperti orang yang pikun. Ya, untuk orang-orang yang membenci Biden, kalian pasti tahu lah ya karma apa mungkin yang sedang dirasakan oleh Biden saat ini karena dia mengusik saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi ya itu karma untuk Biden lah ya. Nah, setelah Biden menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai calon presiden Amerika Serikat, dia secara resmi juga mengatakan kalau wakilnya yaitu Kamala Harris secara resmi akan di-endorse oleh dirinya untuk maju melawan Donald Trump, guys. Namun yang lebih anehnya lagi, guys, orang paling berpengaruh di Partai Demokrat yang tak lain dan tak bukan adalah Barack Obama belum mengatakan ataupun belum angkat suara terkait pencalonan Kamala Harris menggantikan Joe Biden ini, guys. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa hubungan Barack Obama dan Joe Biden ini kurang baik. Dimana kala itu Barack Obama setelah habis masa pemerintahannya atau masa jabatannya, dia lebih memilih menteri luar negerinya yaitu Hillary Clinton untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, guys. Bahkan saat itu Joe Biden sebagai wakilnya Barack Obama tidak dipilih sama sekali oleh Barack Obama. Hal tersebutlah yang membuat Joe Biden ini mungkin agak marah ke Barack Obama, guys. Dan ya, saat pemilu 2016 Hillary Clinton dirujak sama Donald Trump, guys. Walaupun kala itu Hillary Clinton ini unggul 3 juta suara daripada Donald Trump. Namun karena Donald Trump ini lebih unggul dari Electoral College di Amerika Serikat, maka Donald Trump lah yang menjadi presiden kala itu di 2016. Untuk kalian yang ingin tahu apa itu Electoral College di pemilu Amerika Serikat, kalian googling aja sendiri, guys. Dan Joe Biden pun membalas Barack Obama dengan di pemilu selanjutnya dia mencalonkan dirinya sebagai presiden kembali menghadapi Donald Trump yang kala itu berstatus sebagai petahana, dan hasil Joe Biden pun berhasil mengalahkan Donald Trump di pemilu 2020. Dan di pemilu 2024 ini kembali mempertemukan Donald Trump dan Joe Biden, tapi Joe Biden telah menyatakan mengundurkan dirinya dari pencalonan. Dan ya, banyak orang yang menganggap kalau Donald Trump akan melawan Kamala Harris. Namun banyak juga pakar yang meyakini kalau Partai Demokrat bisa saja menyodorkan nama Michelle Obama yang notabene adalah istri Barack Obama sebagai salah satu tokoh yang akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, guys. Apalagi Michelle Obama ini adalah sosok figur yang lovable di mata orang Amerika Serikat, guys. Makanya banyak orang yang berspekulasi kenapa Barack Obama belum menyatakan dukungannya kepada Kamala Harris, karena mungkin Obama menyiapkan Michelle Obama sebagai calon menggantikan Joe Biden. Tapi Biden sendiri bersikeras akan mendukung Kamala Harris sebagai orang yang akan menggantikannya, guys. Namun masalahnya banyak sekali orang di Amerika sana meyakini kalau Kamala Harris ini adalah sosok yang dicap sebagai orang yang tidak bisa bekerja.
Bahkan banyak sekali analis sekaligus pakar yang meyakini siapapun nama yang disodorkan oleh Partai Demokrat, mau itu Michelle Obama, mau itu Kamala Harris, semuanya akan kalah melawan Donald Trump, guys. Masalah lainnya di Partai Demokrat adalah sisa dari penggalangan dana para tim pemenangan Joe Biden, guys, di mana mereka masih menyisakan dana sekitar 1,5 triliun untuk memenangkan Joe Biden. Tapi sekarang Joe Biden mundur dari pencalonannya dan mereka tidak setuju kalau dana yang tersisa ini digunakan untuk kampanyenya Kamala Harris. Jadi internal ataupun orang termasuk tim pemenangan dari Partai Demokrat ini sudah sangat ruwet, guys. Mereka sudah tidak solid satu sama lain lagi. Ya karena kita tahu pemilu di Amerika adalah pemilu paling mahal yang ada di seluruh dunia, guys. Makanya para investor sekaligus sponsor berlomba-lomba untuk menggalang dana sebanyak mungkin agar calon yang didukungnya ini bisa memenangkan pemilu Amerika Serikat. Selain juga Partai Demokrat yang telah terpecah belah dan sulit untuk mendukung Kamala Harris, Partai Demokrat juga telah dilanda berbagai permasalahan lainnya di mana mereka telah menghabiskan dana sebanyak 4 triliun untuk masa kampanyenya Joe Biden. Jadi dana yang tersisa saat ini di tim pemenangannya dari Joe Biden ataupun dari tim Kamala Harris, kalau dia jadi menjadi salah satu kandidat calon presiden, dana yang tersisa adalah 1,5 triliun untuk Kamala Harris. Namun para tim pemenangan dan juga para sponsor ini enggan untuk memberikan sepenuhnya dana tersebut kepada Kamala Harris karena mereka belum 100% yakin Kamala Harris ini akan memenangkan pemilu. Apalagi oligark di Amerika Serikat seperti yang kita tahu secara terang-terangan memberikan dana kepada kandidat yang mereka dukung, guys. Maka dari itu apabila nanti presiden yang mereka dukung ini menang, maka mereka akan kebagian kuenya, guys. Semakin besar juga dana yang diberikan, mereka berkesempatan besar untuk menjadi menteri, menjadi duta besar dan lain sebagainya di pemerintahan kandidat presiden yang mereka dukung. Nah, contoh lainnya adalah Elon Musk, di mana dia secara terang-terangan mendukung Partai Republik dan dia juga telah menyiapkan dana sebanyak 40 juta US dollar atau senilai 730 miliar tiap bulannya untuk mendukung Partai Republik memenangkan pemilu Amerika Serikat, guys. Karena tak bisa dipungkiri, politik dan uang adalah hal yang selalu berjalan beriringan. Apalagi ini adalah pemilu di negara terbesar yang ada di dunia, guys. Dimana semakin banyak uang yang mereka gelontorkan untuk memenangkan salah satu kandidat, semakin besar juga peluang untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat. Tidak menutup kemungkinan juga negara-negara yang menjadi musuh dari Amerika Serikat ini mengambil peluang untuk memberikan dana juga di salah satu kandidat yang akan berkompetisi pada pemilu Amerika Serikat, guys. Seperti contohnya Rusia, Cina dan lain sebagainya. Dimana kalau orang yang mereka danai menang, maka mereka juga punya kesempatan yang besar untuk dapat jatah dari yang kita ceritakan tadi, guys. Selain menjadi favorit untuk memenangkan pemilu di Amerika Serikat, dalam sejarah perpolitikan Amerika Serikat juga tidak ada tokoh ataupun figur yang menjadi presiden ataupun calon presiden yang dibicarakan sebanyak Donald Trump. Apalagi dia punya sosok yang nyentrik dan juga penuh dengan kontroversi, guys. Luar biasa. Donald Trump ini juga punya sense of media yang luar biasa keren. Dia tahu bagaimana membranding dirinya, guys. Ya, presiden mana lagi di dunia ini yang bisa tampil di berbagai film dan juga di acara WWE atau acara Smackdown, guys. Presiden di negara mana pula yang Twitternya itu bisa diblokir, guys? Hanya Donald John Trump. Apalagi Donald Trump ini di mata masyarakat Amerika telah mendapatkan predikat sebagai an honest liar, yaitu pembohong yang jujur. Kenapa Donald Trump ini bisa diberikan predikat sebagai pembohong yang jujur?
Itu dikarenakan dia mengakui semua kejelekannya, semua kekurangannya, tapi dia berani menyuarakan hal tersebut secara jujur di depan orang banyak. Sudah didukung oleh banyak sekali pengusaha terkenal dan juga influencer serta artis terkenal di Amerika Serikat. Donald Trump juga memperoleh keuntungan dari mundurnya lawan terberatnya, yaitu Joe Biden, dari pemilu Amerika Serikat. Hal tersebut membuat dirinya semakin kokoh di puncak saat ini. Banyak juga orang yang meyakini bahwa kalau Donald Trump ini menang sebagai presiden, maka di berbagai penjuru dunia itu akan terhenti, guys. Karena kan mindset dari Donald Trump ini adalah mindsetnya pengusaha yang tidak suka akan dia suka negara ini damai-damai aja, karena di pikirannya hanya ada cuan, cuan, dan cuan. Terakhir, kelebihan dari Donald Trump ini adalah public speakingnya yang luar biasa top level, guys. Dia punya kata-kata persuasif yang bisa membuat orang yang awal membencinya kembali mendukung Donald Trump. Terakhir, untuk menutup video pada hari ini, guys, kita kutip salah satu statement ataupun kutipan dari speech Donald Trump yang sangat keren menurut gue, guys, yaitu "Nation is a canvas, this country is a masterpiece." Bangsa ini adalah kanvas dan negara ini adalah mahakarya. Nah, itulah Donald Trump, guys. Luar biasa. Kami tidak mendukung Donald Trump, tapi Donald Trump kemungkinan besar akan memenangkan pemilu. Untuk saat ini, Donald Trump lah yang menjadi kandidat paling favorit untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat. Nah, pemilu Amerika Serikat ini akan sangat berpengaruh untuk apa saja yang terjadi di dunia 5 tahun ke depan, guys. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pemilu pada tahun ini yang akan diselenggarakan pada November nanti di Amerika Serikat? Komen di bawah. Cukup sekian untuk video pada hari ini, guys. Bagi kalian yang ingin menambahkan, mengoreksi ataupun merequest video lainnya, boleh komentar di bawah, guys. Jangan lupa juga berikan dukungan kalian kepada channel kami agar channel kami lebih berkembang ke depannya, guys, dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke grup manapun yang ada di handphone kalian, guys, serta nyalakan notification bellnya, guys. Kami juga ada di TikTok dan Instagram dengan username @ubay_5. Cukup sekian untuk video hari ini, sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Ciao.